Game Boy Advance atau GBA itu adalah salah satu konsol yang punya tempat spesial di hati banyak gamer. Walaupun tampilannya sederhana dan speknya jauh dari standar sekarang, GBA punya segudang game yang kualitasnya nggak main-main. Dari RPG dengan cerita dan gameplay yang dalam, action yang menantang, sampai game santai yang bikin betah dimainkan berjam-jam. GBA berhasil ngebuktiin kalau keseruan game itu nggak selalu soal grafis. Banyak judulnya yang bahkan masih enak banget dimainin di era sekarang. Dan di video ini, gua bakal ngebahas 10 game GBA Masterpiece yang menurut gua masih seru, relevan, dan layak banget buat dimainin ulang. Buat nostalgia atau baru pertama kali nyoba. Langsung aja kita masuk ke daftarnya. Di list nomor 1 ada The Legend of Zelda The Minish Cap. The Legend of Zelda The Minish Cap adalah game action adventure yang dirilis pada tahun 2004. Game ini tersedia di Game Boy Advance, lalu dirilis ulang di Nintendo 3DS lewat Virtual Console dan juga di Nintendo Switch melalui Nintendo Switch Online plus Expansion Pack. Game ini nyeritain Link yang harus menyelamatkan Putri Zelda dengan bantuan makhluk kecil bernama Minish. Dari awal main, dunianya langsung terasa hidup dan penuh warna. Walaupun main di layar kecil GBA, mapnya terasa padat dan penuh rahasia. Dari desa, hutan, sampai dungeon yang desainnya niat banget. Yang bikin game ini spesial itu ada di gimmick mengecilkan badan. Dunia yang sama bisa terasa beda total cuma karena ukuran karakter berubah. Sampai sekarang, game ini masih enak banget dimainin karena puzzle-nya cerdas. Tempo petualangannya pas dan visualnya awet banget. Di list nomor 2 ada Pokemon Emerald. Pokemon Emerald adalah game RPG yang dirilis pada tahun 2004. Game ini eksklusif untuk Game Boy Advance dan kemudian tersedia juga di Nintendo 3DS lewat Virtual Console. Pokemon Emerald sering dianggap versi paling matang dari generasi Hoenn. Ceritanya ngembangin konflik antara tim Aqua dan tim Magma dengan tambahan Rayquaza sebagai penyeimbang. Dunia Hoenn sendiri terasa luas, dari laut, gua, kota, sampai rute-rute panjang yang bikin eksplorasi kerasa lama dan seru. Yang bikin game ini awet itu isinya padat. Battle Frontier, variasi Pokemon, dan pacing progresinya bikin pemain betah main berjam-jam. Bahkan sekarang pun, Pokemon Emerald masih sering dijadiin standar Pokemon GBA terbaik. Di list nomor 3 ada Mario Kart Super Circuit. Mario Kart Super Circuit adalah game kart racing yang dirilis pada tahun 2001 dan game ini tersedia di Game Boy Advance dan juga dirilis ulang di Nintendo 3DS lewat Virtual Console. Sebagai Mario Kart pertama di GBA, Super Circuit langsung tancap gas. Kontrolnya responsif, tracknya banyak, dan yang paling gila, semua track klasik dari Super Mario Kart versi SNES ikut dimasukin. Untuk ukuran handheld, kontennya terasa melimpah. Game ini cocok buat main cepat atau lama. Baik lawan AI maupun adu skor time trial, semuanya masih fun. Sampai sekarang, Super Circuit masih kerasa solid dan jadi bukti kalau Mario Kart gak harus di konsol besar buat seru. Di list nomor 4 ada Castlevania Aria of Sorrow. Castlevania Aria of Sorrow adalah game action adventure Metroidvania yang dirilis pada tahun 2003. Game ini hadir di Game Boy Advance, lalu dirilis ulang di Nintendo DS lewat Castlevania Advance Collection. Serta tersedia juga di PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, dan PC. Game ini ngambil setting masa depan dengan karakter utama Soma Crush yang terjebak di kastil Dracula. Mapnya luas, saling terhubung, dan penuh rahasia. Sistem soul yang memungkinkan pemain nyerap kemampuan musuh bikin gameplaynya terasa fresh. Aria of Sorrow sering disebut masterpiece karena desain map dan progresinya rapi banget. Setiap kali dapat kemampuan baru, dunia lama terasa terbuka lagi. Ini masih jadi salah satu Castlevania terbaik yang pernah dibuat. Di list nomor 5 ada Advance War. Advance War adalah game turn-based tactical strategi yang dirilis pada tahun 2001. Game ini tersedia di Game Boy Advance, lalu mendapat versi remake berjudul Advance War 1+2 Reboot Camp di Nintendo Switch. Di game ini, kalian memimpin pasukan di peta kotak-kotak, ngatur unit, posisi, dan strategi buat ngalahin musuh. Kelihatannya simple, tapi begitu masuk ke tengah game, tiap langkah mulai kerasa krusial dan bikin mikir.
Game ini tuh tipe game yang pelan tapi nagih. Sekali salah langkah bisa berabe. Tapi justru dari situ serunya muncul. Sampai sekarang, game ini masih kerasa pintar, adil, dan bikin puas setiap kali berhasil menang satu map. Di list nomor 6 ada Final Fantasy VI Advance. Final Fantasy VI Advance adalah game RPG yang dirilis pada tahun 2006. Game ini tersedia di Game Boy Advance sebagai versi enhanced dari Final Fantasy VI. Dan kemudian juga hadir dalam versi lain di PlayStation, PC, iOS, Android, serta konsol modern lewat berbagai rilisan ulang. Game ini ngebawa cerita dunia yang hancur oleh kekuatan Magitek, dengan fokus ke banyak karakter yang masing-masing punya latar belakang yang kuat. Versi Advance nambahin konten ekstra seperti dungeon baru dan balance gameplay yang lebih rapi dibanding versi lama. Walaupun ini game RPG klasik, FF6 Advance masih kerasa kuat sampai sekarang. Ceritanya emosional, musiknya ikonik, dan sistem battle-nya fleksibel. Buat ukuran game GBA, ini termasuk paket RPG yang gede dan serius. Di list nomor 7 ada Golden Sun. Golden Sun adalah game RPG yang dirilis pada tahun 2001. Game ini eksklusif untuk GBA dan menjadi salah satu RPG original paling ambisius di platform tersebut. Game ini mengikuti petualangan Isaac dan teman-temannya dalam dunia fantasi penuh elemen sihir bernama Synergy. Dunia Golden Sun itu terasa luas karena map overworld-nya besar, dungeon-nya panjang, dan puzzle-nya beneran bikin mikir. Yang bikin game ini istimewa tuh adalah presentasinya. Animasi battle, efek skill, dan musiknya bikin lupa kalau game ini game handheld. Sampai sekarang, Golden Sun masih sering disebut sebagai RPG GBA yang paling niat. Di list nomor 8 ada Mario & Luigi Superstar Saga. Mario & Luigi Superstar Saga adalah game RPG yang dirilis pada tahun 2003. Game ini tersedia di Game Boy Advance lalu mendapat versi remake di Nintendo 3DS dengan judul Mario & Luigi Superstar Saga plus Bowser Minion. Berbeda dari RPG Mario sebelumnya, game ini fokus ke duo Mario dan Luigi dengan sistem battle berbasis timing. Tiap serangan dan defense butuh input aktif, jadi pertarungannya kerasa hidup dan gak cuma pilih menu. Superstar Saga punya tone yang ringan dan lucu, tapi punya gameplay solid juga. Dialognya kocak, dunianya unik, dan sistem combatnya bikin pemain tetap fokus. Ini game RPG santai tapi tetap nagih. Di list nomor 9 ada Metroid Fusion. Metroid Fusion adalah game action adventure Metroidvania yang dirilis pada tahun 2002. Game ini tersedia di Game Boy Advance, lalu dirilis ulang di Nintendo 3DS lewat Virtual Console dan Nintendo Switch melalui Nintendo Switch Online. Game ini ngebawa Samus ke stasiun luar angkasa yang dipenuhi parasit mematikan. Berbeda dari Metroid lain yang lebih bebas, Fusion punya struktur yang lebih terarah dan atmosfer yang jauh lebih tegang. Yang bikin game ini berkesan adalah rasa terancamnya. Dikejar musuh yang hampir gak bisa dikalahin bikin eksplorasi terasa mencekam. Sampai sekarang, Fusion masih dianggap Metroid dengan atmosfer paling kuat. Dan di list nomor 10 ada Tony Hawk Pro Skater 2. Tony Hawk Pro Skater 2 adalah game sport skateboarding yang dirilis pada tahun 2000 dengan versi Game Boy Advance yang dirilis pada tahun 2001. Game ini tersedia di banyak platform seperti PlayStation, Nintendo 64, Dreamcast, PC, serta Game Boy Advance. Walaupun versi GBA tentu punya keterbatasan, esensi gameplaynya tetap dapat. Pemain masih bisa merangkai combo, nyelesain objektif, dan ngerasain flow khas Tony Hawk dalam format 2D isometrik. Buat ukuran game handheld, Tony Hawk Pro Skater 2 di GBA itu impresif. Kontennya padat, kontrolnya enak, dan tetap nagih buat ngejar skor tinggi. Ini bukti kalau game ekstrim juga bisa jalan mantap di GBA. Dan itu tadi 10 game GBA Masterpiece yang sampai sekarang masih kerasa solid dan menyenangkan buat dimainkan. Entah karena gameplaynya yang timeless, desain level yang rapi, atau sekedar rasa nostalgia yang susah banget buat dilupain. Tiap orang pasti punya kenangan dan favorit masing-masing soal game GBA. Bisa jadi game favorit gue beda sama punya lo, atau malah ada judul lain yang menurut kalian jauh lebih pantas masuk list ini. Kalau menurut kalian ada game GBA lain yang wajib banget dibahas, langsung tulis aja di kolom komentar.
Jangan lupa like kalau videonya ngebantu, subscribe buat konten game nostalgia lainnya, dan sampai ketemu di video berikutnya.